Daryl tak mau tinggal diam. Ia segera melaporkan ke pihak berwajib tentang video yang dibuat oleh Sherin tersebut. Berkali-kali Daryl menanyakan alasan mengapa Sherin tega melakukan hal itu. Tapi dia hanya bungkam, dan tak habis pikir mengapa malah Lisa yang dijadikan korban. Tersebarnya video itu tak hanya merugikan perusahaan, tapi juga membuat mental Lisa seketika hancur. Semua orang memandang rendah dirinya. Bahkan Lisa merasa malu untuk balik ke kantor lagi. Tak hanya beban mental di kantor, tapi juga di keluarga. Daryl memutuskan untuk meminta maaf dan berkunjung ke tempat Lisa. Begitu sampai di rumah Lisa, Daryl disambut dengan ramah oleh orang tuanya. Tapi tampak jelas raut kesedihan yang dirasakan oleh keluarga Lisa itu. Mohon maaf, kedatangan saya ke sini untuk menjelaskan tentang kasus video yang beredar itu. Saya sudah menyelidikinya, dan sudah saya bawa kasus ini ke pihak berwajib. Jadi, di video itu bukan Lisa, jelas Daryl pada orang tua Lisa. Mendengar itu, raut wajah kedua orang tua Lisa langsung berubah menjadi lebih tenang. Jadi benar kalau itu bukan anak kami? Tanya ibu Lisa. Betul Bu, saya bisa pastikan kalau itu bukan Lisa. Jadi video itu hanya editan. Saya juga masih mencari tahu apa motif dari pelaku sampai membuat heboh perusahaan dengan mengirim video itu. Tapi kalau tebakan saya, ini semua karena adanya sentimen pribadi kepada saya. Si pelaku ingin membuat rumor sehingga perusahaan saya pelan-pelan menjadi hancur. Mungkin Lisa dianggap cukup dekat dengan saya. Tentunya juga semua orang di kantor mengenal Lisa karena dia sekretaris pimpinan. Mungkin itu alasan mengapa Lisa yang dipilih untuk menjadi korban. Karena sebenarnya tidak cuma Lisa saja, tapi saya juga ikut masuk menjadi perbincangan di video tersebut. Jelas Daryl. Kedua orang tua Lisa tampak mengelus dada dengan lega. Kami jadi tenang, karena jujur, kami sudah sangat malu dengan pemberitaan ini. Video itu juga tersebar dengan cepat di beberapa tetangga. Kami bingung mau menghentikannya dengan cara apa, kata ayah Lisa. Daryl menghela napasnya dengan berat. Kalau urusan video yang terlanjur tersebar itu, saya juga bingung bagaimana cara menghentikannya. Tapi secepatnya saya akan bertindak supaya tidak ada lagi penyebarannya. Ini cukup merugikan perusahaan saya. Mungkin ini juga yang diinginkan oleh pelaku. Padahal si pelaku ini adalah salah satu investor di perusahaan saya. Kedua orang tua Lisa saling bertukar pandang. Ada rasa lega tapi juga masih ada sedikit rasa khawatir di dalam hati mereka. Maaf sebelumnya. Apa dengan pemberitaan ini anak kami masih bisa bekerja di sana? Karena tentunya Lisa sangat malu untuk kembali ke kantor, kata ibu Lisa. Saya pribadi masih memerlukan Lisa, tapi saya sadar kalau dia pasti perlu waktu untuk menerima semua ini. Pastinya, ada beban mental yang harus disembuhkan terlebih dahulu. Jadi, saya akan memberi izin dan waktu untuk Lisa agar bisa lebih tenang dulu. Setelah itu baru bisa kembali ke kantor, terang Daryl. Ia merasa perlu memberi Lisa ruang untuk menyembuhkan mentalnya yang pastinya hancur akibat pemberitaan yang tidak benar ini. Baik, Pak. Nanti akan kami sampaikan kepada Lisa. Terima kasih banyak sebelumnya karena sudah mencari tahu kebenaran tentang kasus ini, Pak, ucap ayah Lisa. Daryl mengangguk lalu memberi senyuman kepada orang tua Lisa. Silakan diminum dulu, ini saya juga ada kue buatan saya dan Lisa. Ibu Lisa mempersilahkan Daryl untuk minum sebentar. Daryl tertarik dengan kue yang ditawarkan. Ia ingat waktu Lisa memberinya kue beberapa waktu yang lalu. Bu, apa masih punya kue ini lagi? Saya mau beli, ini enak Bu. Pak Daryl suka.
Iya, Lisa pernah memberi saya beberapa waktu yang lalu, dan semua orang di rumah saya sangat menyukainya. Ini juga mau saya berikan ke pacar saya, kata Daryl. Oh, jadi Pak Daryl sudah punya pacar. Bukannya kemarin baru putus dengan tunangannya. Sayang sekali, kata ibu Lisa yang spontan mendapat senggolan kaki oleh suaminya. Sungguh tidak sopan bertanya hal privasi begitu. Daryl tersenyum tipis. Iya, saya sudah punya pacar, Bu. Maaf ya, Pak, ini istri saya memang sering melenceng. Sampai tanya-tanya yang begitu ke Bapak, ucap ayah Lisa yang merasa tidak enak. Sebenarnya ayah Lisa sangat menginginkan putrinya tak hanya menjadi sekretaris pimpinan, tapi juga ada obsesi supaya Lisa menjadi istri dari pimpinannya ini. Cita-cita ingin memiliki mantu kaya raya masih tersimpan di harapan. Tapi beneran sudah punya pacar ya, Pak? Ya, sayang sekali. Celetuk ayah Lisa kemudian sambil berdecak. Ibu Lisa membalas senggolan kaki tadi dengan menginjak kaki suaminya dengan tenaga emak-emak super. Bisa-bisanya juga suaminya menyeletuk begitu. Heran. Ayah Lisa terlihat meringis menahan kakinya yang sakit bekas diinjak oleh istrinya itu. Daryl hanya membalasnya dengan tawa tipis. Sekarang Daryl tahu ternyata sikap absurd Lisa diturunkan dari orang tuanya. Sebentar Pak Daryl, saya akan ambilkan beberapa kue khusus untuk Bapak. Ibu Lisa pergi sejenak untuk mengambil beberapa kue. Lisa apa tidak mau keluar kamar sama sekali? Tanya Daryl pada ayah Lisa kemudian. Ayah Lisa menggelengkan kepalanya. Sudah 2 hari ini dia mengunci pintu di kamar. Sebenarnya hari ini kami hendak mencari Bapak. Ternyata malah Bapak duluan yang kesini. Kami juga jadi lebih tenang dan bisa bernapas lega karena Bapak datang membawa kabar baik. Saya harap Lisa tidak lama-lama begini. Dan segera beritahu kabar ini ke Lisa, Pak. Ayah Lisa mengangguk. Sambil menunggu ibu Lisa mengambil beberapa kue untuk Daryl, rupanya Lisa yang sedari tadi mengunci pintu di kamar, tahu kalau atasannya itu datang ke rumahnya. Ia di kamar mencoba mengumpulkan keberanian diri untuk menemui atasannya itu. Setelah dia merasa bisa menenangkan dirinya untuk beberapa saat, akhirnya Lisa memutuskan keluar kamar dan menemui Daryl. Pak Daryl, panggil Lisa. Daryl spontan menoleh ke arah yang memanggilnya itu. Ia kemudian sedikit kaget begitu melihat tampilan Lisa yang sangat berbeda dari biasanya. Lisa yang Daryl kenal sangat ceria dengan wajah yang selalu fresh di kantor. Tiba-tiba saja kini terlihat begitu layu dan sayu. Matanya sembab. Pastinya semalaman ia menangis. Lisa, kamu... Lisa duduk di dekat ayahnya. Ia tak berani menatap langsung wajah atasannya itu. Malu karena wajahnya yang berantakan. Lisa, saya datang ke sini mau menyampaikan kabar baik untuk kamu. Saya berhasil menemukan orang yang sudah menyebarkan video itu. Dan video itu terbukti kalau hanya editan Liz. Jelas Daryl. Perlahan Lisa yang menunduk pun tiba-tiba menaikkan wajahnya. Apa Pak? Bapak serius? Bapak kesini bukan untuk menghakimi saya. Tanya Lisa sedikit tidak percaya. Saya serius, Liz. Kamu tahu Royal Dutch Company kan? Perempuan yang datang sebagai wakil dari perusahaan itu. Dia pelakunya. Lisa menutup mulutnya dengan tangan. Sedikit kaget dengan kenyataan ini. Bagaimana bisa, Pak? Apa salah saya dengan dia? Kenapa saya yang jadi korban? Saya mohon maaf sebelumnya. Sepertinya dia memiliki sentimen pribadi pada saya. Saya sendiri tidak tahu apa alasannya menjadikan kamu korbannya. Tapi memang tujuannya tidak baik. Lisa merasa sedikit lega. Akhirnya terjawab sudah kalau dirinya tidak berbohong. Dengan adanya kasus ini selain membuat dirinya malu di kantor, hubungannya dengan Farsha juga jadi merenggang. Farsha tak menghubungi Lisa lagi. Ia tiba-tiba saja menghilang. Apalagi kini Farsha sedang bertugas di Singapura. Tujuan saya ke sini hanya ingin memberitahu kebenarannya kepada kamu. Dan saya juga memberi izin kepada kamu untuk cuti sementara waktu. Saya tahu kamu pasti perlu waktu untuk ini.
dan saya berjanji akan berusaha membersihkan nama kamu, kata Daryl dengan terus terang. Jadi artinya saya masih bisa bekerja di perusahaan Bapak kan? Tanya Lisa. Tentu saja ini bukan kesalahan kamu, Liz. Maaf kalau saya kemarin sempat tidak percaya denganmu. Dan sebagai permintaan maaf saya, Daryl mengeluarkan sebuah amplop dan langsung menyerahkannya pada Lisa. Ini tiket liburan ke Labuan Bajo. Siapa tahu setelah liburan kamu bisa lebih tenang. Lisa tertegun sesaat, lalu meraih amplop tersebut. Labuan Bajo, Pak. Astaga, Lisa terharu. Matanya berkaca-kaca. Ini liburan yang paling ia nantikan. Selama ini selalu mengabdi untuk Daryl dan perusahaan. Lisa bahkan tak pernah ada waktu untuk pergi liburan. Kali ini harapannya bisa tercapai. Apalagi Labuan Bajo memang tempat yang sangat ingin ia kunjungi. Habiskan waktu liburan di sana sepuasnya. Anggap saja itu permintaan maaf saya untuk kamu, kata Daryl. Lisa tersenyum sumringah. Tak ada lagi kesedihan di wajahnya. Daryl juga jadi lebih tenang. Setidaknya bebannya sedikit lebih ringan karena sudah mengatakan bagaimana kejujurannya.